cara membuat timbo tidak ndrembel. Apa ya? Ember itu supaya tidak lengket, getah karet tidak lengket pada ember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel saya Bang Ali MTV. Oke, kali ini saya mau berbagi ilmu lagi ya, karena saya juga baru dapat ilmu dari teman, yaitu menurut saya cukup penting atau cukup ini termasuk menjadi masalah kecil bagi para petani karet, apalagi di musim kemarau. Ini kan menginjak musim kemarau, jadi bentar lagi daun akan gugur dan panas. Yaitu ilmu yang saya dapat kemarin itu cara membuat timbo tidak ndrembel. Apa ya? Ember itu supaya tidak lengket, getah karet tidak lengket pada ember. Oke, saya tunjukkan ember saya yang tadinya belum tahu caranya supaya tidak ndrembel. Nah, ini dulu, ini tuangkan sini dulu. Nih, lihat embernya, Mas. Ndrembel nggak karu-karuan ini. Ini karena akibat sering terkena panas, jadi susah cara pembersihannya tuh, susah. Tapi ini kemarin sudah saya pakai ilmunya. Ini agak bermanfaat ya. Bisa dilihat. Tuh. Kelihatan nggak? Nah, Mas, tuh. Mudah ya. Ini karena kemarin saya sudah melakukan cara yang dikasih tahu teman saya, cara membuat ember kita itu tidak lengket, karetnya tidak lengket pada ember, atau kalau saya bilang itu timbonya biar tidak ndrembel. Tuh. Ini menurut saya cukup mudah, walaupun ini agak ngotot. Masalahnya kalau tidak dengan cara yang nanti akan saya bahas, itu sangat susah sekali. Tuh. Oke, kita langsung aja ke ini apa caranya, bagaimana, karena menurut saya ini merupakan suatu masalah kecil bagi petani karet, yaitu masalah embernya ini lama-lama kelamaan bisa sampai berat ini, Mas. Kadang satu ember ini beratnya sampai mencapai 4 kiloan kalau yang tidak dibersihkan. Karena apa? Kenapa nggak dibersihkan? Karena ya susah kalau sudah kering seperti ini. Kalau nggak pakai pisau atau alat bantu itu susah. Kalau pakai pisau pun tidak bisa bersih ya. Oke, ini caranya. Oke, ini bisa dilihat kemarin tak kasih ini. Tuh, walaupun tipis enak bersihkannya, Mas. Nih, ini kalau nggak dikasih nggak semudah ini. Caranya gini. Nih, saya sudah siapkan. Tuh, kalau petani karet pasti tahu ini tumbuhan apa ya. Ini kalau di sini umumnya orang mengatakan daun kasapan. Ini merupakan gulma pengganggu, tapi ada manfaatnya. Ini buahnya hitam, bisa untuk obat sariawan. Ada yang bilang begitu. Dan ini saya menggunakan daunnya. Ini tadi dapat jabut dari situ. Oke, kita ambil daunnya saja. Caranya ini, Mas, gini. Terus kita basahkan. Ini caranya dikosokkan ke ember yang mau dipakai untuk mulung. Sebelum memulung ya, ini bisa dilihat ya, kering seperti ini. Biasanya ini kalau dibuat ngakit itu kalau dibersihkan susah karena sudah ada yang lengket di sini. Mas, semakin lama semakin menambah. Ini kemarin sudah saya bersihkan dengan alat bantu, dan sekarang saya menggunakan ini supaya memudah
membersihkan setelah mengangkit. Oke, jadi caranya ini cukup mudah. Dengan daun kasapan dibasahin dulu, cukup dikosok-kosokkan seperti ini, berbusa ini mas. Kelihatan nggak keluar busa ini? Busa kecil-kecil kayak sampo. Tuh, keluar busa ini daunnya. Mudah-mudahan dengan cara ini pembersihan setelah pemulungan, pembersihan ember ya, itu sangat mudah. Ini bisa dipraktekkan sendiri, bisa dites. Tadinya saya nggak percaya, tapi setelah menggunakan beberapa kali pengangkitan, itu ternyata cukup efektif untuk membuat kita mudah membersihkan ember setelah pengangkitan. Karena kalau menurut saya, kalau nggak dikasih ini, apalagi menghadapi musim kemarau yang cuacanya sangat panas, apalagi daun juga sudah mulai gugur, itu kayak di lapangan panasnya, nggak ada daun sama sekali kok kalau gugur. Ini cukup membantu. Nah, ini yang nanti untuk pembuktian. Karena saya melakukan metode pengangkitan harian atau cairan, ternyata ini sangat berguna sekali bagi saya. Karena kalau harian itu ngangkitnya cair ya, kalau embernya lengket ya susah cara menuangkan getah yang sudah saya bekukan di sini. Kalau nggak dikasih ini, itu lengket. Ini tak kasih dulu, nanti setelah saya kasih getah yang dibekukan di sini, nanti kita lihat sama-sama bagaimana reaksinya. Tuh, berbusa ini mas. Kalau dikosok-kosokkan gini keluar busanya, tapi busanya kecil-kecil kayak sampo tuh. Dengan rata pinggir-pinggirnya. Tuh, biar nggak kotor, karena kalau kotor kita pun malas memakainya kalau enggak. Terus ini yang daun-daun yang hancur-hancur terkena gesekan tadi, karena kita kosokkan tadi, ini dibuang biar nggak kotor karetnya. Ini walaupun kering nggak masalah, ini ditinggal sebentar kering nggak masalah, yang penting sudah dikosok pakai daun kasapan. Oke, langsung aja saya skip untuk penuangan dan pelepasan getah beku dari ember. Teman-teman, ini tadi yang sudah dikosok pakai daun kasapan tadi, ini sudah kering ya. Lanjut untuk kelihatan nggak, kasih getah. Ini saya dapat getah yang cair setelah ember. Terus kita kasih obatannya. Oke, ini nunggu getahnya beku. Setelah itu kita lihat bersama-sama keampuhan dari daun kasapan itu seperti apa. Itu tadi kering ya embernya. Jadi otomatis kalau biasanya kalau nggak dikasih daun kasapan itu akan lengket. Waktu ditumpah itu biasanya pecah atau nggak semuanya keluar karena lengket di ember. Jadi nanti kita lihat bersama-sama. Oke, lanjut.
nunggu getahnya. Ini sudah saya dapat 3 ember, yang satunya ember kecil ya yang saya bekukan. Langsung kita lihat bersama-sama pelepasan getah itu. Langsung saya masukkan ke kotak ya. Tuh mas, nggak kelihatan ya. Tuh mas, lihat bersih ya. Oke, seperti itu ilmu yang baru saya dapat dan mudah-mudahan bermanfaat bagi para petani karet, yaitu dengan mengkosokkan daun kasapan pada ember sebelum digunakan untuk melakukan pengangkitan. Itu bisa mempermudah kita membersihkan setelah pengangkitan. Kalau penasaran atau belum mencoba, silahkan mencoba dan dibuktikan sendiri dengan mudah, murah, dan bahkan tanpa modal itu mas. Cuma ya, kalau kita mau bisa gitu aja. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya sedikit ilmu dari saya untuk berbagi pengalaman. Sukses terus para petani karet. Sip, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.